Baiklah, pada hari ini kita akan mencoba untuk membahas kredensial dan rekredensial. Jadi mungkin kalau terkait dengan kredensial dan rekredensial ini sudah dilakukan oleh teman-teman semua ya. Tapi mungkin nanti kita mencoba lebih banyak berdiskusi terkait dengan pelaksanaan kegiatannya bagaimana dan itu juga mungkin beberapa permasalahan boleh kita diskusikan lebih lanjut nanti ya. Baik, saya akan coba untuk share screen. Ya, uh, kita akan berdiskusi tentang rekredensial. Jadi di sini sebenarnya tenaga gizi ya, baik nutrisionis maupun dietitian itu merupakan pemberi profesional pemberi asuhan. Jadi sama seperti profesi-profesi lainnya, seperti dokter, apoteker maupun perawat dan sebagainya. Jadi karena kita terkait dengan sebagai pemberi asuhan profesional, tentu kita diikat oleh berbagai aturan ya, berbagai kemampuan atau kompetensi yang harus kita miliki. Karena kalau kita tidak sesuai dengan kompetensi yang kita miliki, tentu ini juga tidak akan baik ya. Jadi harus ada dasar-dasar atau pertimbangan untuk memberikan seseorang mempunyai kemampuan atau mempunyai kompetensi tertentu di dalam suatu kegiatan profesi. Nah, rumah sakit dalam kegiatan ini juga mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa pemberi profesional pemberi asuhan atau PPA ini juga mempunyai kompetensi terkait dengan misi, sumber daya dan kebutuhan pasiennya. Yang jadi tentu juga harus disesuaikan dengan apa yang dikembangkan di rumah sakit tersebut ya, termasuk juga nanti di Puskesmas. Jadi Puskesmas bisa mengembangkan terkait dengan layanan lansia, maka tentu PPA-nya juga berkompeten terkait asuhan. Kemudian di rumah sakit ini untuk memberikan asuhan dan pelayanan ya. Profesional itu dia untuk melakukan kegiatan asuhan atau pelayanan kepada pasien memang diberikan kewenangan. Jadi tidak boleh langsung saja dia melakukan kegiatan profesional tanpa ada kewenangan yang diberikan oleh rumah sakit kepadanya untuk dilakukan kepada pasien yang bersangkutan. Dan kemudian PPA juga berperan secara proaktif dalam upaya peningkatan mutu. Karena apa? Ini juga pelayanan terkait sekali dengan mutu dari pelayanan yang sudah dilakukan di rumah sakit tersebut ya. Nah, untuk dasarnya, untuk regulasi yang mengatur ini sebenarnya ada Undang-Undang Nomor 17 ya tahun 2023 ya tentang kesehatan, dan kemudian juga pengaturan PP Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 terkait dengan jabatan fungsional nutrisionis dan angka kreditnya. Ini sudah sangat lama sekali ya, 2001, dan kita termasuk salah satu jabatan fungsional yang tidak berubah-ubah Kemenpannya, padahal yang lain sudah banyak diperbaiki ya. Sedangkan kita masih sejak tahun 2001 juga. Dan kemudian penyelenggaraan pekerjaan dan praktik tenaga gizi yang diatur dengan Permenkes nomor 26 tahun 2013, juga tentang pelayanan gizi rumah sakit ya tahun 2013. Kemudian tentang yang terbaru ini adalah Permenkes nomor 13 tahun 2025 tentang pengolahan sumber daya manusia kesehatan. Kemudian dalam pelaksanaan kompetensi kita, itu kita juga ada pengaturan terkait dengan Kemenaker tahun 2019, itu tentang penetapan SKKNI untuk kategori bidang dietitian dan juga bidang nutrisionis. Jadi memang ada terpisah antara dietitian dengan nutrisionis ya. Kemudian juga diatur terkait dengan standar profesi nutrisionis, kemudian dietitian. Kalau nutrisionis tahun 2020
Untuk netizen itu 2 tahun 2022 Kemenkes. Kemudian Kemenkes tahun 2022 tentang peta jabatan unit pelaksana teknis di lingkungan Dirjen Yankes yang juga kadang-kadang menjadi patokan juga bagi kita di daerah, meskipun memang tidak sepenuhnya kita mengadaptasi untuk terkait dengan peta jabatan ini ya, karena kita juga sudah punya peta jabatan masing-masing di daerah. Kemudian Kemenkes tahun 2024 tentang standar akreditasi rumah sakit, ya, yang tentunya bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit. Apa kredensial ini pentingnya? Ini karena amanat Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2003 pasal 439 itu mengatakan bahwa praktek tanpa SIP, tanpa surat izin praktek ini dapat dipidana paling lama selama 5 tahun atau dendanya 500 juta. Ini juga lumayan ya. Kemudian pasal 743 di PP 28 tahun 2024 ayat 1 menyatakan bahwa pelayanan di Pasienkes sesuai dengan kewenangan klinis. Nah, inilah mulai kata-kata kewenangan klinis dan kredensial ini sudah dinyatakan ya. Kalau di Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 itu tidak tercantum kata-kata ini, tapi kalau di PP 28 2024 ini sudah ditekankan bahwa pelayanan di Pasienkes itu harus sesuai dengan kewenangan klinis, dan kemudian kewenangan klinis ini diberikan setelah melalui kredensial. Pada pasal 170 Permenkes 13 ya tahun 2025 yang baru diluncurkan kemarin, itu ayat 4 itu menyatakan bahwa Pasienkes berupa rumah sakit, puskesmas, klinik, balai kesehatan, dan praktek mandiri. Nah, ini mempunyai kewajiban untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan kewenangan klinis dan harus melalui kredensial. Pada pasal 180 dinyatakan pada ayat 1 itu menyatakan kredensial itu berlaku selama 5 tahun. Jadi sebelumnya ini berlakunya selama 3 tahun. Jadi sejak Permenkes 13 tahun 2025 itu dinyatakan bahwa kredensial berlaku selama 5 tahun. Nah, kewenangan klinis tenaga gizi itu sebenarnya sudah kita ketahui bahwa kewenangan klinis tenaga gizi itu diperoleh melalui kredensial, atau kalau dia sudah pernah kredensial maka dia harus melakukan rekredensial setelah masa berlakunya habis ya. Jadi kalau pada tahun sebelumnya itu 3 tahun, sekarang akan menjadi 5 tahun masa berlakunya. Nah, sebelum itu habis maka dia sebaiknya sudah dilakukan rekredensial. Kemudian ada surat penugasan nanti dari penugasan klinis dari pimpinan rumah sakit atau Pasienkesnya ya. Nah, barulah berdasarkan itu semua dia akan dapat melakukan kewenangan klinisnya. Jadi dia bisa melakukan asuhan gizi atau melakukan asuhan kesehatan, kedokteran ya. Kalau kita di asuhan gizi, kalau di kita itu setelah melalui proses-proses ini. Nah, kemudian bagaimana alur pemberian kewenangan klinis ini? Jadi tadi tenaga gizi yang bekerja di rumah sakit ya, atau di puskesmas atau di Pasienkes lainnya ya, seperti di klinik, ini dia memiliki rincian kompetensi. Nanti ada rincian-rinciannya juga akan saya sampaikan, rincian kompetensi ini. Nah, itu diajukan kalau dia dilakukan kredensial ya, setelah dia dilakukan kredensial atau dilakukan uji terkait dengan kewenangan rincian itu, nah maka dia nanti akan dapat memiliki surat penugasan klinis. Nah, kalau kemudian dari berdasarkan surat penugasan klinis inilah nanti dia dinyatakan berwenang untuk memberikan pelayanan. Tapi kalau seandainya nanti dilakukan kredensial ternyata dia tidak
diizinkan atau belum diizinkan untuk melakukan kegiatan kewenangan klinisnya, atau kewenangan klinis itu bisa dilakukan dengan supervisi misalnya atau pendampingan, maka dia dapat terus ya. Tapi kalau seandainya dia tidak diizinkan atau belum dianggap memenuhi kewenangan klinis untuk melakukan kegiatan, maka dia tidak bisa memiliki surat penugasan klinis. Nah, ini juga artinya bahwa dia tidak punya kewenangan untuk melakukan pelayanan. Jadi jika kita tidak kredensial atau jika kita tidak diberikan kewenangan klinis, maka kita tidak boleh melakukan asuhan gizi atau kegiatan pelayanan gizi kepada pasien ya. Nah, pengertian dari kredensial itu sendiri adalah suatu proses yang digunakan untuk melakukan verifikasi. Jadi artinya di sini bahwa pada saat kredensial itu dilakukan verifikasi terhadap kualifikasi pendidikan. Apakah dia dari diploma 3, apakah dari diploma 4, atau S1, atau S2, atau profesi ya. Nah, ini dilakukan verifikasi dan betul-betul diyakini bahwa yang bersangkutan memang sudah menyelesaikan pendidikannya. Kemudian surat tanda registrasi atau STR yang kalau sekarang sudah berlaku seumur hidup ya, berlaku seumur hidup kecuali pada mereka yang pendidikan akademik yang harus menempuh pendidikan profesi terlebih dahulu. Kemudian sertifikat pelatihan, apakah betul dia mengikuti pelatihan itu atau tidak. Kemudian pengalamannya terkait dengan pelayanan kesehatan ya, dan kemudian juga terkait dengan hubungannya dengan aspek kognitif, efektif, psikomotorik, dan fisik. Jadi nanti tidak hanya sekedar akan didiskusikan atau ditanya terkait dengan kompetensi yang ada, tapi juga apakah yang bersangkutan juga mampu untuk melakukan kompetensi atau kewenangan klinis yang dilakukan itu, atau yang diusulkan oleh dia dalam rincian kewenangan klinis tersebut. Namun semua hal ini dilakukan sebenarnya adalah untuk mengutamakan aspek keselamatan pasien. Jadi intinya bahwa kemampuan kompetensi kita itu diukur atau diuji atau dilihat ke sejauh mana kemampuannya, itu semuanya adalah agar pasien dapat menjadi lebih baik. Jadi dengan mengutamakan aspek keselamatan pasien. Nah, kalau rekredensial ini adalah proses evaluasi terhadap tenaga kesehatan yang telah bekerja ya, mempunyai kewenangan klinis sebelumnya. Ya, jadi apakah masih layak dia diberikan kewenangan klinis untuk jangka waktu tertentu lagi, atau kemungkinan dia mungkin bisa merubah beberapa rincian kewenangan klinis yang akan diusulkan. Misalnya contoh bahwa di rumah sakit itu misalnya ada dulu tidak ada layanan untuk hemodialisa, sekarang tidak ada layanan hemodialisa misalnya, maka ini tentu juga harus ditambahkan kewenangan klinisnya, maka dia bisa mengambilnya dalam bentuk rekredensial kalau dia telah pernah mendapatkan kewenangan klinis sebelumnya. Jadi ada penambahan atau pengurangan terhadap kewenangan klinis yang diterimanya. Nah, kewenangan klinis itu adalah kewenangan yang diberikan atau dijamin oleh institusi Pasyankes kepada praktisi, ya, apoteker, dia gizi, dia dietitian maupun nutrisionis dan sebagainya, itu melakukan asuhan pelayanan yang spesifik di institusi tersebut dengan batasan yang jelas. Jadi antara lisensi atau jaminan ya, makanya lisensi ini adalah STR, SIP, kemudian edukasi dan bentuk pelatihan, pengalaman, penilaian yang menunjukkan kompetensi dan terdokumentasi dengan baik. Jadi kewenangan klinis ini menunjukkan perbedaan antar tingkat pengambil keputusan. Jadi mereka yang diploma 3 misalnya, sampai kemana kewenangannya, diploma 4 sampai di mana, dan kemudian demikian pula dengan profesi. Jadi masing-masing itu mempunyai tingkat kewenangan tersendiri, tingkat asuhan yang bisa dilakukannya tersendiri, dan tidak boleh saling melengkapi saling ini ya, menekan
kewenangan yang lain. Jadi misalnya diplomat 3 itu tidak boleh melakukan kegiatan yang komplikasi misalnya ya. Nah itu juga tentu kalaupun dia melakukan itu harus dilakukan dengan berbagai pelatihan yang harus diikuti dan juga harus berdasarkan tingkat pendidikannya. Jadi harus dilakukan penambahan sehingga dia mempunyai kewenangan yang bisa untuk lebih lanjut atau lebih tinggi. Nah, rincian kewenangan klinis itu adalah kewenangan rincian di mana apa aja tindakan yang dapat dilakukan oleh PPA dalam lingkungan fasilitas pasien case yang bersangkutan. Jadi rincian-rincian inilah yang nanti akan menjadi dasar ya. Nah, ini juga akan menjadi pegangan hukum bagi kita ya teman-teman ya. Jadi kalau seandainya kita melakukan tindakan, kita mempunyai dasar penugasan yang diberikan oleh pimpinan pasien case bahwa kita memang boleh melakukan kewenangan atau melakukan asuhan itu terhadap suatu kasus misalnya, karena kita memang sudah mendapatkan izin atau mendapatkan penugasan untuk melakukan itu. Jadi sesuai dengan penugasan yang diberikan. Kalau seandainya dia tidak ada tertulis di sana, tidak ada dalam penugasan itu, maka sebenarnya kita tidak boleh melakukan itu. Ya, oleh karena itu nanti di dalam kredensial dan rekredensial ini kita harus disesuaikan dengan apa yang sudah kita lakukan atau apa yang akan kita lakukan. Nah, termasuk nanti kita mempertimbangkan perkembangan di rumah sakit yang ada. Jadi nanti jangan sampai misalnya ketika mau membuka misalnya poli jantung misalnya atau ruang rawat untuk kardiovaskular, tetapi kita tidak ada pendidikan atau tidak punya pelatihan terkait dengan kardiovaskular misalnya, tentu ini akan menyulitkan. Oleh karena itu maka nanti masing-masing harus mempersiapkan juga bagaimana perkembangan arah rumah sakit atau pasien case yang akan kita laksanakan untuk kewenangan klinisnya. Nah, rekomendasi kewenangan klinis ya, jadi tadi sudah kita sampaikan bahwa rekomendasi ini adalah usulan pemberian kewenangan klinis kepada pimpinan pasien case sebagai dasar penetapan, jadi surat penugasan klinis. Nah, nanti dari pelaksanaan kegiatan kredensial ya, itu nanti akan dilakukan observasi, wawancara dan sebagainya. Nah, kemudian nanti kita akan diberikan semacam rekomendasi kewenangan klinis. Jadi dari tim itu akan memberikan rekomendasi kewenangan klinis yang akan menjadi dasar oleh direktur atau pimpinan pasien case untuk mengeluarkan atau menetapkan surat penugasan klinisnya. Nah, surat penugasan klinis kerja atau ini diterbitkan oleh pimpinan pasien case ya kepada seorang tenaga kesehatan. Kalau di kita kan nutritionist dan dietitian ya, untuk melakukan asuhan gizi dan pelayanan yang spesifik di pasien case. Jadi berdasarkan daftar kewenangan klinis yang ditetapkan. Jadi masing-masing orang itu bisa saja mempunyai beberapa kewenangan klinis yang berbeda ya. Jadi tentu disesuaikan nanti banyaknya pelayanan yang harus dilakukan dan juga banyaknya jumlah mereka petugas atau tenaga yang tersedia. Jadi tentu masing-masing juga mempunyai spesifik tertentu ya untuk melakukan kegiatan. Nah, kemudian ada lagi yang namanya buku putih ya teman-teman ya. Jadi buku putihan ini bukan dibuat oleh teman-teman ya, bukan oleh kita. Tapi ini adalah dokumen yang berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh tenaga kesehatan ya, untuk digunakan menentukan kewenangan praktek klinisnya. Jadi nanti ini adalah semacam buku besar di mana semua tenaga kesehatan itu termasuk kedokteran juga itu masuk di semua dalam sana, dirinci, dibuat rinciannya. Nah, disinilah kita sebenarnya nanti mengambil bagian untuk kita saja. Jadi tenaga nutrisionis dan dietitian itu mengambilnya juga dari buku putih. Dokter juga mengambilnya dari buku putih. Kemudian dari apoteker juga mengambil dari buku putih. Nah, buku putih ini disusun oleh komite
tenaga kesehatan ya. Ya, nanti dia adalah yang membuat menyusun untuk ke seluruh tenaga kesehatan yang ada. Ya, kalau tenaga medis juga demikian. Nah, kemudian ada yang namanya mitra bestari ya, mitra bestari. Jadi mitra bestari itu adalah sekelompok orang yang dengan reputasi tinggi yang memiliki kesamaan tenaga. Jadi kalau dia seorang nutrisionis atau dietitian, maka yang boleh melakukan menjadi mitra bestarinya tentu adalah nutrisionis atau dietitian juga. Mengapa? Karena yang paham terkait dengan asuhan gizi, terkait dengan pelaksanaan pelayanan gizi, itu kan memang harus nutrisionis dan dietitian ya. Jadi tidak mungkin nanti seorang nutrisionis atau dietitian itu akan di mitra bestarinya berasal dari non nutrisionis dan dietitian. Demikian juga misalnya perawat atau yang lainnya gitu ya. Jadi oleh karena itu dia memang harus mempunyai latar ilmu, latar kemampuan yang sama. Jadi ini minimal sama ya. Malah lebih baik kalau seandainya lebih tinggi dari yang bersangkutan. Dan dianggap dapat menilai kompetensi untuk melakukan kegiatan pelayanan gizi. Nah, jadi kalau dia tidak mempunyai kemampuan, pengalaman terkait hal itu, tentu akan sulit sekali dia kalau mau melakukan penilaian ya. Tugas dari tim mitra bestari ini ya, yang pertama adalah mengkaji setiap kegiatan yang diajukan oleh nutrisionis atau dietitian dalam bentuk rincian kewenangan. Jadi nanti kita akan mengajukan ya apa saja yang kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan ya, dalam bentuk rincian kewenangan klinis. Jadi lumayan banyak ini teman-teman ya. Nah kemudian nanti rincian-rincian itu akan dinilai, akan dilihat apakah kita memang punya kemampuan atau keahlian di bidang yang diajukan tadi. Nah kemudian bisa dalam bentuk wawancara ya, bisa dalam bentuk observasi atau bisa dalam bentuk lainnya. Jadi nanti penilaian inilah yang akan mendasarkan bahwa oh kita mampu ternyata untuk melakukan itu, maka kita dapat diberikan, atau bahwa ternyata kita masih perlu ini bimbingan, masih perlu ada supervisi terkait dengan untuk pelaksanaan kemampuan, atau ternyata juga kita dianggap tidak cakap ya untuk melakukan keahlian tersebut. Nah, nanti berdasarkan penilaian inilah maka kondisi kewenangan klinisnya akan diberikan ya. Jadi usulan-usulan kita itu belum tentu semuanya akan disetujui ya, akan dianggap sesuai untuk dapat kita lakukan. Nah, kita juga tidak hanya dari kaitannya terkait dengan observasi atau wawancara saja ya, tapi juga melihat bagaimana kemampuan kesehatan fisik kita juga. Nah, mungkin misalnya kita tidak mungkin lagi untuk berdiri lama ya, kemudian juga mungkin kita menggunakan kursi roda atau yang lainnya ya untuk beraktivitas fisik. Nah, ini juga tentu menjadi pertimbangan dari tim mitra bestari tadi untuk melihat bagaimana rincian kewenangan yang kita usulkan. Kemudian memberikan rekomendasi, saran, dan usulan terhadap tenaga nutrisionis. Misalnya contoh bahwa kita belum memiliki kemampuan terkait dengan asuhan gizi pada kardiovaskular misalnya, sehingga kita perlu untuk mendapatkan pelatihan terkait dengan asuhan gizi pada kardiovaskular. Nah ini dia boleh untuk mitra bestari memberikan rekomendasi atau saran, atau mungkin kita disarankan untuk mengikuti pendidikan-pendidikan lanjut lainnya ya, misalnya seperti profesi, atau mungkin dari D3 mungkin disarankan untuk bisa mengikuti pendidikan D4 atau yang lain S1 misalnya. Nah, syarat untuk mitra bestarinya sendiri ya, yang pertama itu minimal pendidikannya ada diploma 3 ya, minimal. Bisa juga dari D4 ke 1 gizi atau profesi ya, atau S2 atau S3. Kemudian diutamakan memiliki sertifikat pelatihan kredensial agar dia bisa memahami ya dengan jelas bagaimana sebenarnya kredensial itu dilakukan dan apa-apa yang harus dilakukan, dan terus kemudian kewajiban-kewajiban apa yang menjadi tanggung jawab dari mitra bestari dalam terkait dengan pelaksanaan kredensial.
Kemudian memiliki sertifikat PAGT ya, pelatihan PAGT minimal dengan food service, karena ini adalah layanan utama di asuhan gizi ya, sehingga semua ahli gizi ya, baik nutrisionis maupun dietitian ini tentu harus memiliki pemahaman yang sama terkait dengan PAGT dengan food service. Kemudian kalau bisa di minimal ya 5 tahun bekerja dalam bidang pelayanan gizi, memiliki kompetensi di bidang pelayanan gizi ya, kemudian perilaku dan etikanya yang baik dan bijaksana ya, kemudian juga mempunyai kemampuan komunikasi yang baik ya, tidak marah-marah misalnya atau saling menyalah-nyalahkan orang gitu ya. Nah, kemudian juga sehat jasmani dan rohani. Minimal ada 3 orang ya dalam mitra bestari. Mengapa harus ganjil? Karena kalau terpaksa mengambil suatu keputusan dengan voting misalnya, maka tidak akan ada yang apa namanya berlarut-larut ya, karena pasti akan ada pilihan yang terbanyaknya atau paling sedikitnya. Dan minimal 1 orang dari 3 orang itu memiliki sertifikat pelatihan kredensial. Nah, ini mitra bestari bisa juga berasal dari praktisi Pasienkes. Tapi kalau kita di gizi juga, kalau seandainya tidak ada di Pasienkes yang bersangkutan, ini boleh ngambilnya, mintanya ke Persagi. Jadi diajukan ke Persagi atau ke ASDI ya, Asosiasi Dietitian Indonesia. Nah, di DPD Persagi atau PD ASDI boleh. Nah, tapi kalau seandainya diajukan ke ASDI atau ke Persagi, maka nanti ada syarat juga tertentu, yaitu kartu anggota Persaginya juga harus ada ya. Kemudian esensi dari atau rekredensial itu sendiri adalah, pertama, nanti kita akan mendapatkan kekuasaan ya, atau semacam kewenangan ya dari penguasa. Penguasa ini adalah direktur atau kepala pimpinan Pasienkes ya, kepada seorang tenaga kesehatan untuk melakukan tindakan di rumah sakit. Jadi kewenangan itulah yang menjadi dasar kita untuk melakukan asuhan atau tindakan. Kalau kita tidak diberikan kewenangan, tidak diberikan asuhan, maka kalau kita lakukan berarti kita sudah melakukan kesalahan ya. Mengapa? Karena kita tidak diberikan kewenangan tapi kita lakukan. Nah, apabila terjadi apa-apa tentu ini berisiko untuk diri kita sendiri ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa hukumannya bisa 500 juta. Kan lumayan banyak ya. Gaji kita saja berapa ya. Kemudian nanti kewenangan itu ya, yang sudah diberikan oleh penguasa atau direktur atau kepala Pasienkes itu nanti diwujudkan dalam surat penugasan klinis atau SPK. Nah, setiap nakes ini wajib memiliki surat penugasan klinis. Jadi setiap orang itu punya satu SPK ya, di mana ada rinciannya nanti di sana, kewenangan apa saja yang bisa dilakukan oleh yang bersangkutan. Nah, setiap SPK itu terdapat rincian jenis tindakan atau prosedur yang diizinkan, yang boleh dilakukan oleh seorang profesional, ya, berdasarkan dari rekomendasi dan evaluasi dari mitra bestari. Jadi kalau dia kegiatan itu bisa dilakukan secara mandiri, ya dia bisa lakukan sendiri. Tapi kalau seandainya dia harus ada supervisi, maka dia harus ada yang melihat atau mengawasinya ya, untuk melakukan tindakan tersebut. Nah, kalau seandainya dia tidak mendapatkan rincian jenis tindakan di dalam SPK itu, maka dia tidak boleh melakukan itu. Jadi yang boleh melakukan adalah mereka yang memang mempunyai penugasan untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut ya. Nah, mekanismenya adalah, pertama dari direktur atau pimpinan Pasienkes ini diajukan ke komite nakes ya. Komite nakes, nanti dari komite nakes itu akan disampaikan kepada tenaga gizi bahwa akan ada kegiatan kredensial. Nah, oleh tenaga gizi selanjutnya nanti akan dibuat
surat permohonan dan lain-lainnya ya, termasuk dengan rincian-rincian kewenangan yang diusulkan ya, nanti akan disampaikan komite nakes lagi. Nah, dari komite nakes ini nanti rincian kewenangan itu akan disampaikan ke mitra bestari. Nah, dari mitra bestari ini akan dilakukan observasi, wawancara, nah, kemudian juga hal-hal lainnya untuk melihat kemampuan kita terkait dengan usulan tadi apakah bisa disetujui atau tidak. Nah, dari mitra bestari itu nanti akan keluar rekomendasi kewenangan klinis yang disampaikan ke komite nakes. Komite nakes nanti akan membuat surat kepada direktur ya, atau membuat SPK-nya, dan nanti direktur akan membuat surat penugasan kerja klinis atau SPK itu ke yang berlaku selama 5 tahun ya. Nah, tahap pengajuannya ya teman-teman. Jadi jika mitra bestarinya tersedia di Pasyankes, ini pengajuannya ditujukan ke Direktur Pasyankes yang bersangkutan. Jika dia tidak tersedia, maka pengajuan dapat diajukan ke organisasi profesi ya, misalnya ke DPD Persagi atau PD ASDI dengan tembusan ke DPD Persagi ya, kalau seandainya teman-teman ajukan ke PD ASDI. Karena induk organisasi kita adalah DPD Persagi. Nah, kemudian nanti kita mengisi formulir permohonan atau kredensialnya. Kemudian ada formulir asesmen mandiri ya. Nanti kita melihat sendiri, menilai sendiri kemampuan kita terkait dengan usulan yang kita ajukan tadi ya, kewenangan-kewenangan yang diajukan, dan selanjutnya kita mengajukan permohonan tadi dengan melengkapi ada fotokopi STR, kemudian ada fotokopi SIP, sertifikat, kemudian ada ijazah. Ijazah ini adalah ijazah yang terkait dengan berhubungan dengan kita ya. Jadi misalnya kalau kita misalnya ada yang lulusan D1, D3 ya, biasanya sih D3 ya, karena kalau D1 itu kan kewenangannya tidak terlalu jauh ya, bukan dianggap sebagai tenaga gizi juga. Jadi D3, D4, nah, kemudian S1 gizi dan profesi, atau ada S2 atau S3-nya. Kemudian ada membuat surat keterangan sehat ya. Buat surat keterangan sehat. Ini dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Jadi tidak asal buat saja ya. Kemudian portofolio dan evaluasi kinerja juga ditinjau. Portofolio ini terkait dengan sama mungkin kayak metode dupak kita yang lama ya, jadi ada rinci-rincian kegiatan kita dilakukan tanggal berapa, bulan berapa ya. Nah, kemudian juga ada evaluasi kinerja kita ya, SKP. Kemudian ada KTA Persagi bagi yang mengusulkan melalui OP ya, melalui Persagi. Jadi harus ada KTA Persaginya. Nah, pembuatan usulan RKK ini merupakan kewenangan yang dilakukan oleh nutrisionis ya, jadi maupun dietitian untuk melakukan pelayanan. Jadi nanti dasar penyusunannya itu mempertimbangkan pertama kualifikasi pendidikan formal kita, apa dari D3 atau dari D4 ya, atau dari S1 atau dari profesi. Kemudian pola karir jabatan fungsional. Nah, fungsional ini kan kita tahu ya, untuk keterampilan itu kan ada pelaksana lanjutan ya, atau yang sekarang namanya mahir, kemudian ada penyelia, dan kemudian kalau di ahli itu ada pertama, ada muda, ada madya ya. Nah, kita sedang diusulkan untuk ada utama ya, tapi nanti mungkin masih cukup lama ya untuk bisa ada utama. Kemudian pengalaman kerjanya juga, ada pengalaman kerja, dan kemudian pelatihan-pelatihan ini buktikan dengan sertifikat-sertifikat ya, dan tentu juga sertifikatnya harus diverifikasi terlebih dahulu nanti. Nah, kita disusun itu berdasarkan level dari nutritionist dietitian atau level ND-nya. Nanti kita akan lihat ada banyak sekali ya, lumayan. Nah, ini adalah level ND1. Level ND1 itu kualifikasi pendidikan formalnya terdiri dari diploma 3 gizi. Ya, diploma 3 gizi,
pengalaman kerjanya 1 tahun, menjalani klinis 3 sampai 6 tahun ya. Jadi dia kalau di ASN ya itu termasuk nutrisionis terampil. Minimal sudah mengikuti pelatihan PAGT dasar, kemudian pelatihan pemantauan pertumbuhan, kemudian pelatihan food service. Nah, kalau diploma 4 atau S1 gizi itu juga sama ya, pengalaman kerjanya minimal 1 tahun ya. Kemudian sudah pernah menjalani klinis ya selama 2 atau 4 tahun ya. Nah, kemudian pola karirnya adalah nutrisionis pertama karena memang ini di tingkat kalau di diploma 3 itu adalah setara dengan golongan 2C ya, sedangkan diploma 4 atau S1 gizi itu setara dengan golongan 3A ya. Nah, untuk yang diploma 4 atau S1 gizi itu pelatihan PAGT dasar. Nah, sama ya dengan diploma 3. Kemudian pelatihan pemantauan pertumbuhan, pelatihan food service, dan ditambah lagi ada pelatihan food safety management system ya, yang terutama ini yang untuk di rumah sakit ya, karena mereka harus melakukan pelajaran food service. Nah, ini adalah rincian-rinciannya teman-teman. Jadi untuk ND1 nanti kita akan bisa pilih ya mana yang disesuaikan dengan kita. Jadi kalau teman-teman di puskesmas misalnya ya bisa melakukan penilaian gizi dengan antropometri, riwayat gizi, biokimia, pemeriksaan fisik dan atau riwayat personal pada klien tanpa komplikasi. Ya, diingat bahwa ini adalah tanpa komplikasi ya. Kemudian memberikan suplemen gizi pada ibu hamil tingkat posyandu dan kelurahan misalnya. Memberikan suplementasi gizi pada anak tingkat desa atau kelurahan, kemudian memberikan suplementasi gizi pada kelompok sasaran lain ya di posyandu, pemantauan dan evaluasi ibu hamil, kemudian juga suplementasi pada anak bawah 5 tahun yang di posyandu ya, pemantauan evaluasinya juga pada anak sekolah tingkat desa misalnya SD ya, dan kemudian melakukan pemantauan evaluasi pemberian suplementasi gizi pada kelompok sasaran di posyandu. Nah, ini lanjutan. Jadi melakukan pemantauan pertumbuhan di posyandu juga masuk ya. Nah, ini umumnya pada di gizi masyarakat ya. Kemudian melakukan pemantauan pertumbuhan anak di bawah 5 tahun, melakukan promosi gizi, kemudian melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi promosi gizi, melakukan kegiatan surveilan, kemudian pemantauan evaluasi kegiatan surveilan ya. Nah, ini semua banyak sekali kalau di D3 di gizi masyarakat ya, pendampingan pada kader posyandu, melaksanakan kegiatan penyelenggaraan makanan di institusi, ini bisa di rumah sakit. Kemudian melaksanakan kegiatan pelayanan makanan di daerah terdampak bencana. Jadi untuk diploma 3 ya, ini kegiatannya kalau di rumah sakit mungkin tidak terlalu banyak ya, karena memang penyelenggaraan makanan di institusi, kemudian daerah terdampak bencana ini juga kalau ada bencana. Tapi juga bisa dilakukan pemantauan pertumbuhan kalau memang kita ada di poli misalnya ya, atau melakukan promosi gizi misalnya. Boleh misalnya seperti di penyuluhan gizi di rumah sakit ya. Nah, untuk level nutrisionis atau yang di D4 atau S1 itu dia kegiatannya berbeda lagi. Jadi di sini dia sudah melakukan interpretasi hasil penilaian proses asupan gizi, merumuskan permasalahan, etiologi, tanda gejala ya, kemudian menyusun rencana intervensi, penyakit tampak komplikasi. Jadi ingat lagi bahwa pada kelompok-kelompok ND ini adalah kelompok yang tanpa komplikasi. Nah, kalau kita perhatikan bahwa kegiatan di level ND1 nutrisionis terampil dengan nutrisionis pertama itu terlihat bahwa pada saat di nutrisionis terampil itu lebih banyak mengarah kepada kegiatan pelaksanaan ya. Tapi kalau nutrisionis pertama itu lebih banyak pada analisis. Jadi lebih mengarah ke analisis. Jadi dia melakukan menyusun
mengidentifikasi kebutuhan perangkat ya, kemudian menginterpretasikan nilai screening gizi, menyusun rekomendasi status risiko ya, sudah tingkat sedang, ringan. Nah, kalau di pelaksana terampil tadi kan dia tidak perlu membanding-bandingkan ini ya, tapi dia mempunyai data ya terkait dengan masalah-masalah yang ada. Kemudian menganalisis data pemberian, menganalisis data masalah gizi, menganalisis data standar ya. Nah, ini ada yang untuk gizi masyarakat dan juga bisa diinterpretasikan untuk yang ada di gizi klinis atau di rumah sakit ya. Nanti kita sesuaikan dengan tempat kerja kita masing-masing di mana ya. Jadi tidak semua harus kita ambil di sini teman-teman semua. Jadi rincian-rincian klinis ini juga harus disesuaikan dengan kondisi dan juga kemampuan kita misalnya. Jadi kalau kita tidak mempunyai kemampuan di sana ya berarti kita harus tingkatkan terlebih dahulu. Jadi boleh kita ambil disesuaikan dengan kondisi yang ada ya. Kemudian untuk ND1 ya lanjutannya jadi menganalisis data pemantauan pertumbuhan, menganalisis seluruhnya rata-rata ya terkait dengan sampai ke bawahnya. Nah, nanti ada beberapa yang terkait juga dengan situasi darurat, mungkin ini agak ini ya karena memang paling tidak kita juga pernah mengikuti pelatihan gizi bencana misalnya. Jadi sehingga kita juga jelas bahwa dapat melakukan menganalisis data screening masalah gizi pada situasi darurat. Jadi tidak harus ada daruratnya dulu baru kita ajukan kewenangan klinisnya, tapi boleh kita ajukan juga kewenangan klinisnya sehingga nanti ketika memang terjadi kondisi darurat kita juga sudah punya kewenangan klinis itu. Tapi tentu kita juga harus didasarkan ya, tidak asal mengajukan saja. Jadi memang kita sudah punya kemampuan itu menurut perkiraan kita atau menurut perhitungan kita ya. Nah, ini masih lanjutan lagi. Jadi nanti teman-teman boleh silakan diambil. Kalau ini lebih banyak ke rumah sakit ya. Jadi seperti misalnya mengkaji data sumber daya, penyelenggara makanan banyak, mengevaluasi kecukupan gizi ya, mengkaji data penyelenggaraan makanan banyak sebagai dasar penyusunan prosedur operasi standar ya SOP bagaimana, kemudian menyusun daftar pesanan makanan, memvalidasi penerimaan makanan ya. Nah, ini ada dilakukan oleh nutrisionis pertama. Jadi masih banyak lagi yang sampai melakukan validasi kondisi alat masak, alat makan dan transportasi makanan. Nah, selanjutnya ada level ND2 ya. Di level ND2 ini kualifikasi pendidikannya ada beragam ya. Jadi dari diploma 3 gizi misalnya. Ya. Nah, ada diploma 4, kemudian ada S2 gizi atau S2 gizi dengan RD atau sudah profesi misalnya. Jadi pengalaman kerjanya minimal 4 tahun dan kemudian untuk diploma 4 minimal 3 tahun, S2 gizinya 1 tahun ya, kemudian untuk S2 gizi dengan profesi juga 1 tahun. Pola karirnya itu kalau di diploma 3 sudah masuk ke mahir. Jadi mereka yang jenjang mahir ini kita hitung sebagai level ND2 ya. Jadi level kedua. Kemudian kalau di keahlian itu diploma 4 ke atas itu adalah nutrisionis muda ya. Nah, persyaratan pelatihannya adalah mengikuti pelatihan PGT dasar, pelatihan pemantauan pertumbuhan, pelatihan food service, dan pelatihan gizi kedaruratan atau gizi bencana. Untuk yang diploma 3, kemudian yang diploma 4 itu hampir sama ya, hanya ditambah dengan manajemen sistem ISO ya. Nah, demikian seterusnya. Nah, ini adalah rincian kewenangannya, rincian kewenangan klinis yang akan diberikan. Jadi, verifikasi hasil penilaian gizi pada klien tanpa komplikasi, ya, melakukan diagnosis gizi tanpa penyakit komplikasi, pemberian suplementasi gizi pada ibu hamil, ini mungkin adalah nutrisionis, ya. Kemudian juga nutrisionis lainnya juga bisa terkait dengan
suplementasi ini pada anak balita, anak SD maupun anak kelompok sasaran lainnya. Kemudian pemantauan evaluasi terkait dengan suplementasi tersebut ya. Nah ini juga masih di gizi masyarakat yang di Puskesmas ya. Kemudian melakukan pemantauan evaluasi suplementasi pada anak balita juga demikian. Nah ini rincian ya lanjutannya. Jadi masih ada juga untuk gizi masyarakat ya, ada beberapa, memang cukup lumayan banyak juga untuk gizi masyarakat yang bisa kita pilih ya, disesuaikan dengan kondisi setempat di pasienkesnya. Kemudian melakukan promosi gizi ya, pemantauan evaluasi promosi gizi juga masih banyak sekali yang bisa kita lakukan. Nah kalau untuk dietitian atau yang di rumah sakit ini melakukan pengawasan kegiatan penyelenggaraan makanan institusi, tapi juga bisa melakukan kegiatan promosi gizi misalnya ya. Jadi bisa juga melakukan surveillance kalau memang ada, tapi surveillance sangat jarang sekali ya kalau di rumah sakit ya, lebih banyak punya di tingkat puskesmas. Kemudian melakukan kegiatan penyelenggaraan makanan di daerah terdampak bencana. Nah ini untuk level ND2 yang dari nutrisionis muda. Ya, nutrisionis muda juga masih seperti yang saya sampaikan, bahwa dia lebih banyak berkaitan dengan analisis ya, karena ahli. Nah, kalau ahli itu semua berkaitan dengan analisis umumnya. Jadi dia sudah mulai menyusun, merumuskan ya, melakukan, merancang, kemudian juga dia sudah melakukan analisis ya. Dan kemudian ada juga melakukan kegiatan pendampingan, ya, melakukan pendampingan lintas program atau lintas sektor. Ini juga bisa dilakukan di tingkat gizi masyarakat juga ya, umumnya yang lebih banyak. Tapi tidak terbatas juga kalau di gizi klinik misalnya, merancang kebutuhan perangkat penilaian risiko masalah gizi, ini juga bisa diambil ya, kalau memang punya kemampuan di sana, misalnya melakukan evaluasi proses asuhan gizi pada penyakit ya, dengan satu komplikasi. Nah ini sudah mulai masuk dalam komplikasi, jadi satu komplikasi itu sudah bisa oleh nutrisionis muda. Jadi ketika nutrisionis pertama itu tidak tanpa komplikasi, maka nutrisionis muda boleh melakukannya pada satu komplikasi. Nah ini lanjutannya, jadi merumuskan hasil analisis ya, melakukan screening ya, sampai ke hal-hal lainnya ya. Jadi juga termasuk kalau di rumah sakit ini juga mulai banyak ya, juga rinciannya merumuskan hasil analisis pelayanan gizi, menyusun pedoman sumber daya, merumuskan rekomendasi kebutuhan bahan makanan ya, menyusun standar mutu, terus kemudian sampai menganalisis proses mengolah makanannya. Nah ini masih lanjutan lagi ya, sampai mengevaluasi proses mengolah makanan, kemudian menganalisis hasil pengembangan produk berdasarkan aspek zat gizi, daya terima, dan rasa dan penampilan. Nah ini juga tentu kita harus bisa ya, bikin kuesioner atau bikin instrumen untuk menganalisis ini. Jadi tidak hanya sekedar bisa menganalisisnya saja, tapi juga bisa mempunyai kemampuan menyusun instrumennya juga, bagaimana nanti untuk pemantauannya dari hasil yang dikumpulkan menggunakan instrumen itulah nanti kita bisa melakukan analisis. Nah instrumen itu juga harus terus dikembangkan ya teman-teman ya. Jadi tidak berarti ketika selesai membuat diuji coba kemudian dilakukan ya, kemudian nanti tidak pernah lagi dievaluasi apakah instrumen itu masih update atau tidak, atau padahal bisa saja terjadi perubahan-perubahan ya di dalam kondisi yang ada, sehingga kita juga harus memperbaiki lagi instrumen yang ada untuk lebih lengkap, lebih baik. Nah ini untuk dietitian pertama ya di ND2 ya, kalau mereka yang sudah ngambil profesi, melakukan kegiatan pengkajian data kebutuhan perangkat screening, kemudian juga
decision itu boleh komplikasi 2 sampai 3. Jadi kalau pada mereka yang belum decision itu hanya satu komplikasi saja, maka ketika sudah decision itu bisa 2 sampai 3 komplikasi ya yang dipegangnya. Kemudian melakukan perumusan diagnosis gizi pada pasien gizi buruk ya, kemudian konseling gizi baik penyakit menular maupun tidak menular, kemudian juga pasien gizi buruk, dan kemudian juga untuk gizi masyarakat itu melakukan asuhan dan dietetik kelompok khusus program masyarakat gizi masyarakat. Jadi misalnya kelompok balita, ibu hamil, ibu menyusui ya. Nah ini untuk tapi tentu terkait dengan tingkat kabupaten ya, karena untuk lebih luas, lebih besar ya diharapkan. Jadi nanti tentu asuhan gizi masyarakat ini agak berbeda ya sedikit dengan asuhan gizi pada individu ya, karena memang kalau asuhan gizi masyarakat ini terkait dengan data dan kondisi-kondisi yang ada secara luas kita memandangnya. Jadi tidak hanya sebagai satu orang individu saja. Nah ini untuk lanjutannya ya, jadi melakukan analisis screening pada situasi darurat, misalnya menganalisis data pemberian PMBA ya, kemudian modifikasi resep, identifikasi keamanan pangan produk diet khusus, kemudian juga sampai akhir melakukan uji coba produk makanan diet khusus ini. Jadi kita juga bisa melakukan mengembangkan ini ya, dan tentu dilakukan uji cobanya juga. Nah tentu juga kita harus ada informed consent ya, jangan lupa ya teman-teman ya, ketika melakukan uji coba juga harus sudah ada persyaratan-persyaratan lain yang harus kita lakukan ya. Nah ini untuk level ND2 pada nutrisionis pertama ya. Jadi kita melakukan interpretasi hasil penilaian proses asuhan gizi ya sampai ke selanjutnya ya, menganalisis data standar mutu, pemantauan pertumbuhan, dan penata laksanaan penanggulangan masalah gizi masyarakat. Nanti ini akan saya bagikan materinya, boleh ya silakan untuk dilihat, dilanjut, dan teman-teman bisa menyesuaikan nanti levelnya masing-masing di mana sebenarnya ya, termasuk nanti ini mana yang ada di gizi masyarakat dan juga mana ada yang di gizi klinik ya, atau di rumah sakit atau klinis misalnya. Nah ini silakan nanti dilihat, ditinjau ya, tidak harus seluruhnya kita ambil, tapi sesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing ya, dan sesuaikan juga dengan kebutuhan organisasi kita, institusi kita ya. Nah ini untuk nutrisionis pertama ya, lanjut di ND2-nya. Ini banyak sekali ya teman-teman. Kalau level ND3 itu di diploma 3 gizi juga ada ya, nanti silakan dilihat kembali ya, diploma 4 pendidikan profesi dietitian ya. Nah ada beberapa persyaratan juga pelatihan-pelatihan nih. Intinya bahwa pelatihan PAGT dasar itu harus diikuti oleh seluruh ahli gizi, nutrisionis maupun dietitian. Tapi kalau pelatihan food service ini bisa nanti dari dietitian atau yang gizi klinis ya. Ini semua baik dari diploma 3 sampai ke yang profesi itu food service itu istilahnya agak wajib lah ya bagi kita yang di pelayanan klinis. Sedangkan untuk yang di gizi masyarakat maupun yang lain itu mungkin tidak terlalu perlu ya, tapi boleh, malah disarankan juga tetap ada di food service, karena nanti ketika gizi bencana kita melakukan dapur PMBA misalnya kan perlu juga kegiatan ini, atau dengan program MBG sekarang juga. Nah kita juga perlu, ini penting sekali bahwa kita memahami tentang food service ini ya. Insya Allah nanti kita coba adakan di SD Bubble ya, karena walaupun dananya memang lumayan besar ya, kalau pelatihan ini minimal 1,5 juta paling tidak, itu harus diinikan. Jadi lumayan agak gimana gitu ya. Nah kemudian ada pelatihan PMBA juga, tata laksana gizi buruk ya, konseling menyusui. Nah ini juga merupakan beberapa pelatihan yang harus kita ikuti ya.
Jadi teman-teman kalau ada pelatihan juga jangan segan-segan untuk ikut ya. Nah ini level ND3, jadi sudah masuk ke nutrisionis penyelia ya, yang pangkatnya setara dengan 3C dan 3D ya. Nah mungkin nanti bisa dibaca mana yang dari terkait dengan gizi masyarakat maupun dari gizi klinis ya. Walaupun mungkin lumayan banyak juga yang dari gizi masyarakat kalau menurut saya ya dibandingkan dengan gizi klinis. Karena gizi klinis mungkin lebih tidak terlalu begitu banyak. Nah ini untuk nutrisionis level ND3-nya pada nutrisionis muda ya. Jadi kalau di diploma 3 itu rata-rata kalau di food service umumnya ya kalau di ini yang diploma 3. Kemudian untuk di nutrisionis muda, jadi ada beberapa analisis ya, bukan analisis sama seperti tadi, mungkin tidak terlalu ini ya, saya tidak akan merinci-rinci lagi ya teman-teman karena waktu. Nah ini juga lanjutannya. Ini masih lanjutannya ya teman-teman ya. Nah ini untuk dietitian ya, untuk dietitian ada beberapa juga yang perlu. Nah kalau lebih dari 3, ini kalau dia sudah masuk di ND3 baru boleh. Jadi kalau levelnya tidak di bawah ND3 maka dia hanya bisa 1 atau 2 yang untuk ini ya komplikasinya. Tapi kalau sudah level lebih dari di ND3 dia sudah bisa melakukan untuk pelayanan asuhan gizi pada mereka yang memiliki lebih dari 3, berarti 4, 5 dan seterusnya komplikasinya. Ini untuk dietitian muda juga ya. Nah ini ND4. Untuk ND4 ada diploma 4 ya, tidak lagi masuk. Jadi ND4 itu mereka teman-teman yang D3 itu tidak lagi masuk. Jadi paling tinggi itu di ND3 ya. Nah, kemudian di ND4 ini ada D4 pendidikan profesi S2 gizi dengan S2 gizi dengan profesi ya. Nah, sama mungkin bisa dibaca sendiri bahwa seperti yang lain juga bahwa di sini sudah mulai masuk PGT lanjutan. Jadi kalau di ND sebelumnya itu adalah PGT dasar ya, maka di ND4 itu sudah masuk ke PGT lanjutan yang harus dikuasai masing-masing ya. Ya, jadi nanti ada beberapa pelatihan-pelatihan juga yang perlu dilakukan, diikuti oleh teman-teman. Nah, ini adalah rincian kewenangan klinisnya ya untuk ND4. Nanti kita bisa lihat sendiri, silakan dibaca oleh teman-teman ya. Nah ini untuk yang sudah madya ya, yang 4A, 4B, 4C. Nah ini untuk dietitian juga ya. Nah dietitian juga sudah mulai merumuskan perangkat screening sampai ke rumusan hasil asuhan. Nah pada penyakit kritis, nah penyakit kritis ini juga sudah harus mengikuti pelatihannya ya. Jadi jangan kita ajukan usulan kewenangan klinis pada penyakit kritis tapi kita belum mendapatkan pelatihan penyakit kritis ya. Jadi nanti kita ke depannya kan akan melakukan workshop ya, workshop asuhan gizi pada hemodialisa. Nah, itu untuk mengantisipasi juga beberapa rumah sakit yang memang akan menjadi memberikan pelayanan hemodialisa ya. Nanti akan kita lakukan juga workshopnya. Nanti saya mohon teman-teman bisa ikut ya untuk kegiatan ini agar nanti bisa juga mendapatkan kewenangan klinis di bidang ini dan tidak harus yang dari HD-nya benar. Jadi kalau bisa ya semua sehingga nanti kalaupun seandainya terjadi
rolling atau terjadi mutasi, ya yang lain juga bisa menggantikan. Nah, ini lanjutannya ya terkait dengan ND4 ya teman-teman semua ya, nanti bisa dibaca sendiri ya. Nah, ini kalau tingkatannya ini sebenarnya sudah masuk ke tingkat provinsi dan nasional ya, kalau yang di gizi masyarakatnya. Nah, ini adalah ND5, ini utama sebenarnya. Utama kita kan masih belum ada ya, tapi kita mengantisipasi kalau kemungkinan ada. Jadi ini cukup diketahui saja ya teman-teman ya, bahwa untuk ND5 itu adalah pendidikan profesi ya, S2 gizi, S2 gizi dengan profesi. Nah, ini jadi minimal dia adalah pendidikan profesi, jadi tidak S1 ya. Kalau S1 itu di level sebelumnya, tapi kalau sudah ND5 dia harus minimal pendidikan profesi atau dia sudah S2 gizi ya. Nah, ini juga bisa dilihat sendiri bahwa pelatihan-pelatihannya ya yang harus diikuti. Jadi tolong nanti kita juga akan coba melakukan kegiatan-kegiatan ini ya. Saya mengharapkan nanti ASDI Bubble ini bisa bisa memberikan manfaat lah bagi kita semua ya teman-teman ya. Tapi tentu harus ada dukungan juga dari teman-teman. Kalau nggak ada dukungan dari teman-teman, repot ya. Saya yang atau pengurus saja yang bergerak, kalau anggotanya nggak bergerak juga ribet ya. Nah, untuk nutrisionis utama ini sudah mulai rekomendasi ini adalah polisi brief yang harus disiapkan. Jadi udah mulai tingkat nasional atau internasional ya. Nah, banyak sekali ini yang perlu kita ini kan ya. Nah, masih sampai saat ini masih belum jelas kapan Permenpan kita akan keluar yang baru ya. Karena nanti akan berbeda, ini nutrisionis punya permenpannya sendiri dengan dietitian punya permenpannya sendiri. Jadi kalau sekarang kan gabung ya nutrisionis. Nah, kalau nanti itu akan berbeda. Kemudian ini lanjutannya ya. Ya lumayan berat ini sebenarnya teman-teman ya, kalau di utama ya, merumuskan standar nasional ya segala macam, aplikasi sistem rujukannya bagaimana. Nanti ketika kita sudah mengusulkan rincian klinis tadi teman-teman, akan ada dilakukan tahap evaluasi oleh mitra bestari. Jadi rincian yang diajukan tadi sudah harus ada berkas-berkas yang mendukung ya, berkas-berkas yang mendukung yang harus kita siapkan juga agar ya mitra bestarinya juga mengetahui bahwa kita memang sudah melakukan itu gitu. Kemudian dilakukan cara ya, metode evaluasi lain. Jadi seperti praktek, kita bisa diminta untuk melakukan praktek ya. Nah, nanti mitra bestarinya melihat, mengobservasi, atau mungkin juga bisa teknik-teknik lainnya, misalnya bisa saja melalui CCTV, misalnya dilihat kita kalau tidak tampak ada mitra bestari bagaimana misalnya ya. Nah, ini semua bisa ditinjau. Kemudian nanti mitra bestarinya berdasarkan hasil evaluasi akan memberikan usulan rekomendasi hasil dan kredensialnya tadi ya. Nah, apa aja kewenangan yang bisa dilakukan secara mandiri, atau apa aja kewenangan yang bisa dilakukan harus dengan supervisi. Nah, kalau tidak disetujui ya sebenarnya nanti tidak dibuat biasanya kalau kita di gizi ya, jadi tidak masuk rekomendasinya. Jadi kalau yang tidak tertulis di dalam rekomendasi mitra bestari artinya tidak disetujui, dan kita tidak diberikan kewenangan untuk diusulkan untuk mempunyai kewenangan melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak tertulis itu. Nah, ini kriteria penilaian ya dari pendidikan, pelatihan. Jadi sudah seperti tadi, ada ijazah, sertifikat pelatihan ber-SKP ya. Kemudian ada logbook, kemudian ada untuk kompetensinya nanti dilihat pengetahuan, kemudian emosinya efektif, psikomotoriknya, keterampilannya dengan kondisi fisiknya mendukung nggak untuk pelaksanaan tugasnya tadi ya. Jadi penilaian untuk memberikan pengakuan terhadap kompetensi
dan bahan pertimbangan untuk memberikan rekomendasi ya terkait dengan usulan kewenangan tadi. Nah, materi atau metode ujinya ini materinya harus berkaitan langsung dengan butir-butir rincian kewenangan yang diajukan ya. Jadi bagaimana mulai dari 5W1H lah begitu ya kira-kira. Nah, jadi apa yang diusulkan, apa yang dilakukan, apa yang harus disiapkan, bagaimana dilakukan, kapan itu dilakukan misalnya, dan terus mengapa itu harus dilakukan misalnya. Jadi mungkin itu akan ditanyakan ya, sehingga kita harus menguasai usulan rincian kewenangan yang kita ajukan tadi. Seperti yang disampaikan sebelumnya, metodenya bisa wawancara, ya, bisa portofolio. Ini juga dilihat dari bukti-bukti yang sebelumnya yang sudah diusulkan. Misalnya tidak ada tadi kewenangan untuk HD, tapi sekarang sudah ada, boleh. Nanti tentu juga harus ada pendukungnya ya teman-teman ya. Dan kemudian kalau memang bisa dipraktekkannya lebih baik lagi ya, tapi tidak menjadi kewajiban untuk penilaian secara praktik. Yang jelas adalah ada wawancara, ini yang paling wajib. Nah, tahap selanjutnya adalah mitra bestari akan memberikan rekomendasi rincian klinis itu ya, kemudian dilakukan evaluasi oleh komite tenaga kesehatan lainnya, nanti diusulkan ke direktur untuk diterbitkan surat penugasan klinis atau SPK-nya ya. Nah, mitra bestari bisa memberikan rekomendasi. Yang pertama, kewenangan itu dihentikan kalau dia meninggal dunia misalnya, atau mengundurkan diri, atau melanggar kode etik tingkat berat ya, dihukum sekian lama untuk tidak melakukan kewenangan tersebut misalnya, atau bisa terjadi karena kewenangannya ditambah atau dikurangi. Kemudian atau kewenangan itu diberikan ya, tapi dengan supervisi yang lebih senior atau lebih paham terkait dengan pelaksanaan tugas tersebut. Kemudian bisa juga diberikan kewenangan diberikan secara penuh atau secara mandiri. Nah, demikianlah kira-kira ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan atau kita diskusikan. Nanti untuk materinya nanti akan saya bagikan ya. Ada yang mau ditanyakan? Ini rata-rata teman-teman kan sudah melakukan ya di tingkat, kalau di puskesmas itu kewenangannya ada di dinas kesehatan ya, di dinas kesehatan. Jadi dinas kesehatannya yang nanti akan membentuk mitra bestarinya. Bisa mitra bestari internal ya, yang berasal dari lingkup dinas ya. Lingkup dinas ini bukan berarti harus orang dinas ya, tapi bisa juga dari puskesmas yang senior atau yang dari rumah sakit UPT kabupaten ya, yang ini boleh. Jadi artinya bahwa dia memang menguasai, tapi kalau memang yang bersangkutan misalnya jarang misalnya ya mengadakan kegiatan-kegiatan gizi misalnya, sudah bersekian tahun lamanya dia tidak ada di melaksanakan asuhan gizi, ya tentu agak ribet dia mau menilai orang terkait dengan asuhan gizi misalnya ya. Termasuk juga di puskesmas tadi misalnya ada menyusun rencana atau menganalisis data balita misalnya. Nah, dia sendiri nggak pernah mengolah data misalnya ya gimana dia mau menilai orang ya. Jadi artinya bahwa mitra bestari yang ditunjuk juga harus paham. Nah, kalau seandainya memang tidak mencukupi 3 orang ya, kita bisa minta bantu ke OPD ya, OP ya, persagi, atau kalau dia di tingkat rumah sakit atau dietitian atau gizi klinis ya ke ASDI.
Ya, jadi nanti di Persagi lah yang akan menugaskan, misalnya bisa dibantu berapa. Tapi yang jelas bahwa penunjukannya juga harus mereka yang memang kompeten terkait dengan itu. Ya. Jadi jangan sampai yang menilai tidak paham, nah, malah yang ini juga lebih parah lagi ya. Nah, jadi artinya ini juga harus itu sama seperti di fungsional juga ya, teman-teman ya, minimal itu setara. Tapi kalau bisa di atasnya. Jadi misalnya kalau saya eh, mahir misalnya, saya tidak boleh menilai yang di penyelia karena memang penyelia kan lebih tinggi dari saya gitu. Jadi harus harus minimal ya dari penyelia juga yang menilai atau bisa yang dari media ya atau yang bisa juga dari yang muda kalau di ini ya di ahli. Mungkin ada yang mau bertanya atau mau menyampaikan pendapatnya silakan. Ada? Gimana pengalamannya terkait dengan kredensial dengan atau rekredensial di rumah sakit masing-masing? Ada ini yang senior-senior lah, saya tegur dulu ya. Bu Neneng, gimana Bu Neneng terkait dengan kredensial di Puskesmas Bu Neneng? Maaf Pak, ini tadi sambil apa lihat di pertemuan. Eh, Kalau untuk di Basel belum ada, sudah banyak yang bertanya-tanya juga. Jadi kami mau tanyakan tuh kriteria yang penilainya gimana gitu. Oh ya, belum belum ada ya kalau di Basel ya, Belum ini. Pak, banyak yang sudah bertanya. Tapi Oh, sudah ada belum ada berarti SK dari kepala belum, dinasnya. kalau untuk gizinya belum. Jadi makanya sudah lama sih saya mau tanyakan kemana gitu. Coba tuh lihat ada ini PDASD ini, jadi saya ikut ya tadi. Iya, Tapi terlempar terus ya, dan masuk masuk sinyal Pak. ya biasalah. Ya, kalau sebenarnya kan memang orang dinas ya yang ini ya, SK Kepala Dinas. Kalau di Puskesmas SK Kepala Dinas, nah itu kalau seandainya sama seperti JFT juga sih sebenarnya ya kalau menurut saya. Jadi eh, yang senior-senior lah yang ini kan kalau memang internal. Nah, kalau seandainya memang tidak ada yang internal atau yang internal itu memang yang senior dan seniornya itu yang memang harus di kredensial atau rekredensial mau nggak mau kan harus dari luar diambil. Jadi misalnya ada satu orang nih yang senior dari Bangka Selatan misalnya yang sudah penyelia tingkatannya atau dia sudah ahli media misalnya atau ahli muda lah taruh ya ahli muda. Nah itu kan udah tinggi itu kalau di tingkat ini. Nah, jadi agak agak susah kan. Nah jadi dia harus ngambil dari luar mau nggak mau. Tapi kalau seandainya misalnya oh yang dinilainya itu misalnya adalah yang dari kelompok mahir misalnya kan ternyata ada nih tingkat penyelia yang ada di atasnya yang tapi penyelianya cuma satu kan kurang dua orang lagi. Nah kurang dua orang lagi itu bisa minta ke eksternal jadi bisa ke OP nih mintanya. Nah nanti OP harus menyiapkan juga tenaga untuk penilai ini jadi menjadi mitra bestari. Nah ini sebenarnya tidak perlu SK ya, cuman surat permintaan saja nanti diajukan ke Persagi. Nah dari Persagi nanti menugaskan ke dua orang untuk ikut menjadi mitra bestari di dinas bersangkutan bersama dengan satu yang dari dinas tadi misalnya. Nah itu tekniknya. Ya sama juga di rumah sakit misalnya dia hanya sendirian nih yang media, yang lain nggak ada misalnya kan. Nah kan nggak bisa dia mau menilai
si muda ternyata mudanya cuma satu juga. Nah, kalau satu kan artinya dia harusnya 3 orang ya. Kalau 3 orang kan si Madia bisa untuk menilai si muda. Nah, tapi kan tidak bisa lagi yang lain. Nah, mau nggak mau dia harus minta ke OP atau ke ASDI bisa. Kalau ini ya rumah sakit atau di klinik juga sebenarnya bisa minta ke ASDI. Jadi dia harus dipenuhi 2 orang lagi dari luar. Jadi yang mitra bestari eksternalnya. Nah, sehingga dia cukup 3 orang gitu. Nah, mitra bestari ini sebenarnya tidak hanya ini ya sekedar menilai, dia juga harus paham. Makanya minimal 1 orang itu adalah dari mereka yang sudah pelatihan kredensial tadi. Jadi sehingga dia tahu. Karena nanti dia juga akan membuat apa namanya menyampaikan surat-suratnya kira-kira yang harus diajukan apa saja ya. Kemudian kalau kan kalau bisa rincian klinis itu tidak langsung pada hari H ya diajukan. Jadi juga si mitra bestarinya juga sudah mempelajari dulu, melihat oh rincian klinis yang diajukan untuk ditetapkan ini oleh si yang bersangkutan. Nah, artinya juga dia juga membuat semacam instrumen lah ya, atau semacam kuesioner apa aja yang akan ditanyakan nanti ke yang bersangkutan untuk mengetahui sejauh mana kemampuannya. Jadi itu Bu Neng Ya, kalau untuk ininya. ada yang mau ditanyakan lagi. Apakah Hmm. yang pengujinya yang itunya apakah harus pelatihan? Apa cuma dengan SK itu saja? Karena kami tahun kemarin kredensialnya kan dari Yan Medik ya ada kemarin, cuma untuk dokter, dokter gigi kemarin yang dikredensialkan sama perawat sama bidan. Ya, untuk gizinya belum. Nah, itu cuma apakah harus pelatihan? Kalau untuk masalah untuk saat ini kalau di Basel yang penyelia itu ada berapa orang, yang mahir mungkin ada juga kan. Nah, kalau untuk yang Madya kami belum ada, ada Rika itu baru mau naik ke muda ya ke 4A, baru mau naik nih baru ini. Nah, itu cuma ada 2 uji ya kalau tidak salah yang agak tinggi maksudnya yang di sana, yang lainnya di bawah itu kalau untuk yang S1 atau D4-nya. Kalau D3-nya ya sudah ada yang penyelia. Ada berapa orang? Apa perlu pelatihan atau ditetapkan SK-nya oleh dinas saja atau gimana? Ya kalau yang untuk yang eksternal nggak perlu SK Bu Neng. Jadi yang kepala dinas boleh saja misalnya 1 orang ditunjuk ya dari dinas ya, misalnya 1 orang. Tapi nanti pelengkap berikutnya itu berarti dari OP. Jadi di SK-nya itu ditulis saja bahwa satu mitra bestarinya adalah siapa misalnya ya, Bu Neng misalnya Bu Neng. Nah, yang 2, 3-nya itu ditulis dari OP Persadi Persadi gitu. Nah itu cukup. Tapi kalau untuk ininya pelatihannya itu sebenarnya dari 3 orang itu 1 orang saja minimal sudah pernah ikut. Jadi kalau misalnya di SK itu misalnya kita contohkan ya Bu Neng misalnya kan dari kabupaten diusulkan internal ya. Nah yang dari OP ini minimal 1 orang sudah pernah ikut gitu untuk jadi mitra bestarinya. Tapi kalau ketiga-tiganya nggak pernah ikut, nah itu yang nggak boleh sebenarnya ya. Sebaiknya minimal 1 orang itu sudah pernah ikut. Nah kalau lebih bagus lagi kalau seandainya memang nanti dari dinasnya sudah ada yang ikut gitu. Itu Bu Neng untuk ininya. Jadi tidak harus semua anggota tim penilai mitra bestari itu pernah ikut, enggak. Jadi minimal 1 orang saja. Karena dia nanti akan mengkoordinir. Jadi yang pernah ikut ini akan mengkoordinir, akan apa namanya set tim tadi. Dia akan men-set tim bagaimana mau bertanyanya. Jadi siapa menanyakan apa dan kemudian nanti apa yang harus dilakukan dalam pengujian itu. Kalau memang ada praktiknya pada saat apa kita harus melakukan praktek. Nah itu semuanya di set oleh ketua tim. Makanya Gini nanti Pak,
lagi Ya, ada yang tanya satu lagi. Misalnya Kak timnya itu kan kalau untuk yang jenjangnya ahli beda ya yang ini yang jadi pengujinya sama dengan kayak Japung gitu. Kayak kita ini. ya, ya, Oh, beda ya. ya. Jadi Oke. kalau ahli ya ahli, tapi Ahli. ahli juga bisa untuk menilai apa ya, menilai yang terampil, boleh. Tapi kalau Oh yang ya. terampil tidak boleh menilai yang ahli. Itu. Jadi nanti kalau buat SK-nya itu jadi tiga yang untuk yang terampil, untuk yang D3 lah ininya ya, yang tiganya untuk yang S1 gitu. Apa bisa digabung? Ya, gabung aja, gabung aja. Jadi Oh, gabung aja ya. Nanti eh pas penilaian saja ya ini ya, yang di ya, S1 nanti bisa di saat penilaian di yang di terampil dia kan gitu ya. berbagi. Ya, Oh, oh ya, makasih Pak ya infonya. ya sama-sama. Ada yang lain boleh silahkan teman-teman atau pengalamannya yang lebih senior lagi juga. Ayi, 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 silakan Ayi. Biar kita sama-sama belajar. Gimana Pak? Ya gimana pengalamannya Ayi? Kalau di Koba ini kredensial ini masih formalitas ya Pak sifatnya, belum menjalankan khusus gizi ya. Kalau yang fungsional lain mungkin kemarin udah ada sih eh, benar-benar kredensial gitu ya. Tapi kalau untuk gizi sejauh ini masih bersifat formalitas dan saya diminta untuk menilai teman-teman sih sejauh ini sih Pak. Tutup tapi nggak ada yang SKSK gitu, belum ada sih Pak. Baru inilah saya lihat ininya apa paparan dari Bapak tadi. Nah yang mau saya tanyakan Pak, eh, dari paparan Bapak tadi kan selain dia jabatannya lebih tinggi, dia harus punya sertifikat-sertifikat yang ada di paparan Bapak tadi, kayak servis, ISO segala macam. Apakah itu wajib atau opsional aja gitu Pak? Karena sebagian besar kalau kami ini ada yang PAGT dasarnya ada, tapi food service-nya nggak ada kayak gitu Pak. Karena kan kita gantian nih kalau misalnya pelatihan apa gitu Pak. Agak berat juga Ya, kalau semuanya harus ada gitu. ya itu sebenarnya opsional ya. Jadi kalau yang hanya memang satu kewajiban menurut saya adalah PAGT. Jadi PAGT dasar itu adalah wajib semua ahli gizi. Jadi dari D3, D4 dan seterusnya itu harus PAGT dasar. Nah, kemudian untuk yang pelatihan-pelatihan lainnya itu opsional. Jadi tapi kalau seandainya misalnya ya dia ditempatkan misalnya di HD misalnya tadi kita kaji ya. Nah, dia sebaiknya memang orang yang sudah punya sertifikat HD atau kalau tidak diberi waktu. Jadi nanti di tim besar mitra besarinya juga akan diajukan sebaiknya dilakukan pelatihan HD itu yang bersangkutan. Nah, jadi nanti 5 tahun berikutnya akan dilakukan uji lagi ya dia harus sudah mendapatkan pendidikan atau pelatihan itu gitu. Jadi rekomendasi-rekomendasi itu yang diinikan. Jadi jangan sampai nanti pada rekredensialnya dia justru belum juga mendapatkan pendidikan itu padahal dia mengajukan ini karena memang intinya bahwa asuhan gizi lanjutan itu memang kita sudah punya pemantapan. Jadi tidak sembarangan orang yang bisa ditunjuk gitu. Makanya nanti ada semacam spesialisasi sebenarnya intinya mengarahnya nanti ke situ. Jadi spesialisasi kalau yang kardiovaskuler maka dia ini, kalau bedah dia ini juga. Jadi tidak bisa semua mengganti-gantikan atau ini ya. Jadi itulah memang arahnya ke sana nanti. Nah, memang sementara ini mungkin banyak yang cek-cek ya istilah orangnya untuk mitra bestarinya, tapi ini adalah semacam apa ya tanggung jawab utama kita. Nanti kalau yang bersangkutan itu salah melakukan ya, nah itu efeknya akan berantai. Jadi akan dilihat lagi
Oh, kredensialnya gimana yang dilakukan? Siapa yang melakukan ini? Mengapa itu ini? Ribet nanti ya. Jadi sebelum itu terjadi, sebenarnya kalau menurut saya ya mari kita perbaiki bersama lah ya. Nah, kita lakukan sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi mitra bestarinya itu minimal 3 orang memang, nggak bisa tidak, karena memang harus minimal 3. Kalau mau memperbanyak lagi ya tidak apa-apa juga sih, bisa 5, tapi kan ribet ya nanti ya. Nah, kalau memang dananya rumah sakit nggak ada ya bisa diskusi. Jadi mitra bestari itu tidak harus tatap muka langsung ya, teman-teman ya. Tidak harus langsung ketemu, misalnya saya nih jadi mitra bestari di Kobak, oh saya harus datang ke Kobak, nggak harus begitu. Bisa juga dengan Zoom meeting seperti ini, bisa juga dilakukan wawancara penilaian. Nah, jadi lebih hemat biaya ya, lebih hemat biaya dan hemat waktu juga. Nah, itu juga bisa dilakukan. Tapi yang penting kan mitra bestarinya paham dengan apa yang diujikan itu gitu. Nah, itu yang juga harus menyiapkan instrumen-instrumen pertanyaannya, kuesionernya. Jadi harus paham juga, oh jawabannya gini kira-kira nanti yang harus diinikan. Nah, kita dari jawaban itu kan bisa dilihat nanti dia ini mampu nggak ya. Oh ternyata dia mampu, dia harus ada supervisi ini. Nah, kita lihat lagi nanti ada orang yang lebih paham di rumah sakit itu. Kalau tidak ada ya artinya mau tidak mau kan kita bisa meminta supervisi dari luar juga. Nah, jadi supervisi itu tidak harus dari internal, bisa juga dari eksternal. Jadi misalnya terkait apa bedah misalnya, oh ternyata nggak ada nih yang paham dengan bedah ini kalau di rumah sakit saya. Nah, mau tidak mau saya nanti harus merujuk mungkin di apa namanya di bakti Stania bakti apa bakti timah ya, bakti timah Pangkal Pinang ada nih yang ahli gizinya yang hebat di bedah, sudah pernah ini. Dia bisa menjadi supervisi juga di situ gitu untuk tenaga yang bedah. Jadi kayak gitulah mungkin arahnya untuk ini ya, untuk kegiatannya. Jadi mungkin kalau bisa tahun-tahun berikutnya sudah ini. Ini udah 3 tahun ya kalau berarti ya, kalau yang di Koba ya masih berlaku 3 tahun kan? Ya Pak, ini momen-momen akreditasi biasanya Pak diperbaharui. Iya. Momen-momen akreditasi dilengkapi lagi seperti itu. Cuman Ya. kalau evaluasi monitoring tahunannya sih jarang sih ya, gitu Pak. Paling ya karena untuk kelengkapan berkas akte itu terus diperbarui seperti itu biasanya Pak. Iya. Ya, jadi kalau masa berlaku 3 tahun itu bukan berarti atau 5 tahun ya kalau sekarang ya, bukan berarti fokus 5 tahun aja. Misalnya contoh nih Ayi, misalnya Ayi kan nggak pernah, misalnya belum ada ke HD misalnya. Nanti Ayi akan turun ke HD. Nah, kan itu perlu kewenangan klinis. Jadi ada kewenangan klinis tambahan itu berarti yang harus diajukan. Nah, itu bisa diajukan ulang. Jadi kredensialnya atau kredensialnya bisa diajukan. Jadi bukan berarti harus kita menunggu 3 tahun atau 5 tahun habis baru ini, enggak. Tapi kalau ada penambahan, misalnya ada nih bedah ternyata dimasukin nih, ada orang nih satu bisa masuk situ, tapi dia belum punya ini, kemarin di RKK-nya nggak ada nih rincian asuhan bedahnya, berarti dia harus membuat nih asuhan bedahnya. Itu berarti dia ajukan lagi kredensialnya. Jadi kredensial itu bukan rekredensial itu bukan berarti kita matoknya di tahun itu habis ya udah baru ganti ya. Tapi artinya kalau terjadi perubahan kewenangan klinis ini harus diajukan dulu baru dia bisa dikeluarkan RKK-nya tadi, apa SPK-nya tadi ya, untuk bisa dia melakukan kewenangan itu. Kalau nggak ada SPK-nya yang menyatakan dia melakukan kewenangan itu, tapi dilakukan dia kewenangan itu, nah ini kalau ada apa-apa ya direktur rumah sakitnya yang bertanggung jawab gitu, dengan yang bersangkutan, siap-siap aja gitu. Nah, jadi daripada kita nanti bermasalah ya lebih baik kita mengamankan diri dulu. Jadi bekerjalah sesuai dengan kewenangan klinis yang memang kita pegang gitu.
Kalau tidak ada kewenangan klinis itu kita pegang, tidak ada tertulis di SPK-nya, lebih baik diajukan saja lagi. Jangan sampai nanti kita lakukan kewenangan klinisnya, tapi kita tidak punya dasar, tidak punya legalitas untuk melakukan itu. Nah, itu yang repotnya di sana. Ya, teman-teman, kalau ada masalah, ya ujung-ujungnya ribet banget itu. Organisasi profesi juga susah, mau membelanya susah ya. Nah, kita sendiri juga nanti bisa disalahkan. Jadi tolong kita mulai optimalkan lah ini ya. Itu mungkin menurut saya Yi. Nanti kalau bisa Ya, Pak. dicoba ya, dicoba ya. Karena saya yakin nih Koba nih keren-keren, keren ininya. Yang lain mungkin Mbak Eni gimana Mbak Eni? Mbak Eni. Ini yang biasanya cuek itu sebenarnya di ini ya di puskesmas. Puskesmas itu kan kayak gimana gitu, nggak terlalu berefek gitu ya. Kalau kalau di rumah sakit itu kan kelihatan nyata ya efeknya ya kalau salah salah diet gitu. Tapi kalau di puskesmas itu kan kadang-kadang dianggap nggak terlalu ini, biarin aja lah. Gitu. Tapi ini nanti kedepannya juga perlu ini ya, karena sering kejadian hanya apa namanya tenaga gizi puskesmas itu kadang-kadang kan hanya melaksanakan program, tapi dia tidak pernah tahu kenapa itu harus dilakukan. Nah ini yang jadi masalahnya. Jadi hanya sekedar ya makanya bisa aja digantikan dengan orang orang non gizi yang seperti itu gitu. Karena dia tidak paham kenapa itu harus dilakukan. Gitu. Nah jadi dia ya mengejek-ngejekkan aja sih, disuruh bagikan ya bagikan kayak gitu. Tapi tidak tahu efeknya apa gimana. Nanti kalau misalnya terjadi ini apa yang harus dilakukan, tidak tahu. Jadi banyak kita juga kayak gitu di diet ya. Jadi di diet itu saya jujur saja banyak belajar ya ketika jadi ketua ASDI ini banyak belajar banget. Jadi kalau saya perhatikan karena saya juga punya pengalaman buruk dulu ya eh, di rumah sakit juga salah diet itu juga kadang-kadang sering terjadi sama dengan salah pemberian obat itu kan. Nah itu efek-efeknya itu juga perlu kita pertimbangkan ya. Gimana yang lain? Mbak Eni, Mbak Siti Amida, nah, Siti Amida kan dari ini ya, RSBT. Ini lumayan besar ini rumah sakitnya. Silakan. Yang lain? Citra di tim. Gimana Cit? Citra, Arimbi, Miro, Mbak Siti Rahayu, Bu Uji Julaila, Bu Uji, oke, nggak ada? Kira kalau nggak ada ya terima kasih ya teman-teman semua ya. Jadi semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Saya harapkan bahwa di apa namanya di bubble ini kita bisa lebih meningkatkan kemampuan ahli gizi kita. Dan insya Allah nanti bulan untuk bulan depan saya masih mencari siapa yang kira-kira yang bisa ya untuk ini ya menyampaikan materi. Boleh silakan nanti kalau ada usulan teman-teman ya terkait materi apa gitu atau siapa yang akan bisa tampil mungkin punya teman di luar atau di dalam bubble ini yang mungkin bisa memberikan masukan bagi kita semua ya mohon disampaikan. Jadi nanti kita bisa belajar bersama ya terkait dengan meningkatkan ilmu-ilmu kita. Jangan sampai kita kata dalam tempurung kata orang ya kata dalam tempurung itu terasa dunia ini sudah begitu luas, padahal masih banyak hal yang harus kita pelajari ya.
Oke, kalau tidak ada yang lain? Kalau tidak ada ya saya mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaannya hari ini ya. Semoga nanti di lain waktu kita bisa bertemu kembali. Wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam.